tengah padang pasir tandus Jazirah Arab, lahirlah sebuah kekuatan yang akan mengguncang dua kaisaran terbesar di dunia, Romawi dan Persia. Tapi kisah ini tidak dimulai dengan pasukan, bendera, atau benteng. Kisah ini dimulai dengan satu orang, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah yang datang membawa wahyu, bukan senjata. Ketika beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, tidak ada tanda bahwa ia akan menjadi pemimpin militer. Tidak ada istana, tidak ada bala tentara, tidak ada strategi, hanya risalah tauhid dan keteguhan luar biasa. Namun, dalam waktu kurang dari 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berhasil memimpin komunitas kecil menjadi kekuatan militer, politik, dan spiritual yang tak tertandingi di semenanjung Arab. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana seorang nabi bisa menyatukan suku-suku yang saling bermusuhan menjadi satu kekuatan yang solid? Bagaimana sebuah komunitas tertindas bisa menjelma menjadi tentara yang menaklukkan Mekah tanpa setetes darah? Ini kisah tentang strategi, kepemimpinan, iman, dan visi jauh ke depan. Sebuah transformasi revolusioner bukan hanya dengan tatanan spiritual, tapi juga sosial dan militer. Dan semua itu dimulai dari titik nol, dari seorang utusan yang tidak memiliki apapun selain wahyu dan kepercayaan mutlak kepada Tuhannya. Selama lebih dari satu dekade di Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak memanggil umat Islam untuk berperang. Sebaliknya, ia menanamkan nilai-nilai yang kelak menjadi fondasi kekuatan militer Islam, keimanan, kesabaran, dan pengorbanan. Mekah adalah kota yang didominasi kaum Quraisy. Mereka mengendalikan perdagangan, politik, dan agama. Setiap tentangan terhadap status quo dianggap ancaman. Ketika Nabi mengajak kepada tauhid, menolak menyembah berhala, itu bukan hanya persoalan spiritual, itu adalah ancaman politik. Namun, alih-alih melawan dengan kekerasan, Nabi memilih jalur pendidikan spiritual. Ia membina sahabat-sahabatnya dalam rumah-rumah rahasia, seperti rumah Al-Arkam bin Abi Arkam. Di sana, fondasi kekuatan dibangun dalam diam-diam, bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu dan keimanan. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khabbab, Bilal, dan Ammar bukan hanya dipersiapkan menjadi penyebar risalah, mereka juga digembleng untuk menjadi manusia tangguh. Mereka dibakar dengan cobaan, ditempa oleh tekanan sosial, dan diuji dengan penderitaan. Bilal disiksa di bawah terik matahari, Khabbab dicambuk, Sumayyah dibunuh, tapi tak satu pun yang membalas dengan kekerasan. Mereka bertahan, mereka sabar. Mereka memperkuat mental sebelum pernah mengangkat senjata. Inilah strategi awal Nabi, membentuk prajurit-prajurit keimanan sebelum membentuk pasukan tempur. Karena beliau tahu, kemenangan sejati tidak dimulai dari kekuatan fisik, tetapi dari kekuatan jiwa. Ketika tekanan Quraisy tak lagi terbendung dan nyawa Nabi terancam, maka Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Inilah babak baru, bukan hanya pelarian, tapi strategi geopolitik. Madinah, kota yang dikenal sebagai Yathrib, saat itu adalah wilayah suku yang terkonflik, Aus dan Khazraj. Namun, banyak dari mereka telah mendengar dakwah Islam dan menerima ajaran Nabi. Hijrah ke Madinah tidak hanya menyelamatkan umat Islam dari perindasan, ia menjadi fondasi negara Islam pertama dan Nabi tidak menyia-nyiakan peluang ini. Langkah pertama beliau adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Ini bukan sekedar solidaritas, ini adalah penyatuan logistik, tenaga, dan tujuan. Kemudian, Nabi menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen luar biasa yang mengatur hubungan antar suku dan agama di kota tersebut. Untuk pertama kalinya ada kontrak sosial yang menyatukan Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya dalam satu sistem pemerintahan. Piagam itu menegaskan satu hal, bahwa jika Madinah diserang, semua pihak wajib membela. Disinilah kekuatan militer Islam mulai menemukan bentuknya sebagai kekuatan politik yang sah, terorganisir, dan memiliki dasar hukum. Tidak seperti kerajaan lain yang membentuk pasukan dari rakyat paksa. Nabi membangun pasukan dari orang-orang yang ikhlas. Ketika perang Badar akan terjadi, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Berilah aku pendapat kalian." Lalu bangkitlah Mikdad bin Amar dan berkata,
"Wahai Rasulullah, berjalanlah menurut perintah Allah. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami tinggal di sini.' Tapi kami akan berkata, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan kami akan ikut perang bersamamu.'" Pasukan seperti ini tidak bisa dibentuk dengan upah atau ancaman. Mereka dibentuk dengan cinta dan keyakinan. Rasulullah SAW tidak menjadikan rampasan perang atau jabatan. Yang beliau janjikan adalah surga. Dan itu cukup bagi para sahabat. Mereka bukan prajurit upahan. Mereka adalah hamba yang berperang demi keridhaan Allah. Pasukan ini mungkin kecil secara jumlah, tapi besar dalam semangat dan keberanian. Mereka rela berjalan kaki ratusan kilometer, bertempur tanpa baju besi lengkap, dan tetap teguh menghadap musuh yang jauh lebih besar. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin spiritual, beliau adalah jenius strategi militer. Perang Badar. Saat menghadapi 1.000 pasukan Quraisy dengan hanya 313 orang, Nabi memilih lokasi di dekat sumur. Ia mengontrol sumber air dan memotong akses musuh. Ia mengatur pasukannya dalam barisan, rapi, dan memotivasi mereka dengan doa dan semangat. Perang Uhud. Meski umat Islam menderita kekalahan akibat pelanggaran taktis, Nabi tetap menunjukkan keahlian komando. Ia mengatur posisi pemanah di bukit, menempatkan kavaleri, dan memimpin di garis depan. Uhud menjadi pelajaran bahwa kemenangan membutuhkan disiplin dan ketaatan pada perintah. Perang Khandak. Ketika Madinah akan diserbu koalisi Quraisy dan suku Ghatafan dengan 10.000 pasukan, Nabi memutuskan strategi tidak biasa, menggali parit. Ide ini datang dari Salman Al-Farisi dan strategi ini tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Parit itu menghentikan pergerakan musuh, membuat mereka frustasi dan mundur. Nabi juga membentuk unit mata-mata dan pengintai. Informasi adalah senjata. Beliau mengirim sahabat seperti Hudzaifah bin Yaman untuk menyusup ke kubu musuh, mencatat kekuatan, posisi, dan rencana mereka. Beliau tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kecerdasan informasi, kerahasiaan, dan kemampuan membaca situasi. Tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW memobilisasi 10.000 pasukan untuk kembali ke Mekah. Ini adalah kekuatan terbesar yang pernah dikumpulkan umat Islam pada masa itu. Tapi strategi Nabi bukan menaklukkan brutal. Beliau memerintahkan, jangan menyerang kecuali diserang. Siapa yang masuk ke dalam rumah, ia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, ia aman. Pasukan memasuki Mekah tanpa perlawanan berarti. Tidak ada pembalasan terhadap mereka yang dulu menyiksa umat Islam. Tidak ada rumah yang dibakar, tidak ada harta yang dirampas. Musuh terbesar dijadikan saudara. Para algojo masa lalu seperti Abu Sufyan dan Ikrimah bin Abu Jahal diberi ampunan. Fathu Mekah bukan hanya kemenangan militer, itu adalah kemenangan moral, kemenangan kasih sayang atas dendam, dan kemenangan iman atas kebencian. Ketika Nabi SAW wafat, beliau meninggalkan negara dengan sistem militer yang terorganisir, masyarakat yang bersatu, dan semangat jihad yang tertanam. Namun, yang lebih penting, beliau meninggalkan warisan kepemimpinan bahwa kekuatan sejati tidak dibangun di atas ketakutan, tetapi atas kepercayaan. Bahwa strategi militer tidak harus dimulai dari kekerasan, tapi dari visi, moralitas, dan semangat persaudaraan. Dari seorang laki-laki yang dikejar-kejar di lorong Mekah, Nabi Muhammad SAW menjelma menjadi pemimpin militer yang dihormati oleh lawan dan dicintai oleh pengikutnya. Dari 313 orang di Badar hingga 10.000 pasukan di Mekah, semua dibangun bukan dari kekuasaan materi, tapi dari kekuatan iman dan kecerdasan strategi. Dan hari ini, strategi beliau dipelajari, dikagumi, dan dijadikan teladan bukan hanya oleh umat Islam, tapi oleh para ahli sejarah dan militer di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab.